diselenggarakan oleh Median dan juga bekerja sama dengan Parwa Institute di siang hari ini. Sebelumnya, yang saya hormati ada Bang Riko Marbun selaku Direktur Eksekutif dari Median, ada Bang Jusrianto selaku Direktur Eksekutif Parwa Institute, dan juga para penanggap kita di siang hari ini ada Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PAN, dan juga Ibu Iliza Saaduddin Jamal selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi P3, dan juga yang saya hormati ada Bang Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN. Dan tentunya teman-teman peserta diskusi atau yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini dalam agenda rilis survei yang diselenggarakan oleh Median yang bekerja sama dengan Parwa Institute. Di siang hari ini kita akan mendiskusikan dan juga merilis survei terkait dengan persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan juga pembatasan sosial. Nanti teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan. Setelah sesi pertanyaan, saya buka di kesempatan diskusi siang hari ini. Baik, tanpa memperlama lagi di siang hari ini, mungkin untuk memaparkan hasil rilis survei yang dilakukan oleh Median terkait dengan persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan pembatasan sosial, saya persilahkan kepada Bang Riko Marbun selaku Direktur Eksekutif Median untuk memaparkan hasil survei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya terdengar jelas ya di seluruh seluruh peserta Zoominar kita pada siang hari ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Parwa, Party Watch Institute. Jadi ini adalah kerjasama kita kesekian kalinya ya, untuk bersama-sama melakukan riset dan rilis terhadap situasi sosial politik terbaru. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih juga atas kehadiran Pak Prof. Zainuddin Maliki dari fraksi PAN, kemudian Saaduddin Jamal dari P3, kemudian Bang Arya Sinulinga. Kemudian juga bagi rekan-rekan peserta dan teman-teman media sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini sudah menerpa kita hampir selama lebih 2 tahun ya, dan rasa-rasanya banyak yang sudah menyatakan juga begitu ya, bahwa bahkan dari Presiden sendiri, seingat saya beberapa kali mengatakan tidak ada yang bisa menebak kapan memprediksi pandemi ini berakhirnya kapan. Bahkan varian baru itu muncul terus-menerus ya, selain Delta, kemudian Mu dan lain-lainnya begitu ya. Nah, ini membuat pada akhirnya sebuah kenyataan bahwa memang mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, mungkin kita akan hidup bersama COVID ini entah sampai kapan. Dan akhirnya menjadi penting bagi kita bersama-sama untuk mencoba melihat kira-kira sepanjang pandemi itu terjadi, salah satu fungsi dari lembaga survei dan NGO seperti Median dan Parwa ini adalah mencoba mempotret apa yang publik pikirkan begitu ya. Jadi tentunya publik tidak hanya memikirkan popularitas dan elektabilitas partai politik, tetapi pada saat ini juga kita tentu perlu melihat setiap kebijakan atau setiap dinamika sosial itu, respon publik itu seperti apa. Sehingga ini hasil survei ini kami lakukan begitu kurang lebih pada tanggal 19 sampai 26 Agustus 2021 dengan face to face, jumlah sampelnya itu kurang lebih 1.000 orang. Survei ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah tentang persepsi publik atas pembelajaran jarak jauh dan pembukaan trial begitu ya, uji coba tatap muka begitu ya.
Dan kita bisa saksikan ini di beberapa provinsi yang mungkin PPKM levelnya itu sudah diturunkan, begitu itu sudah dimulai walaupun terbatas. Nah, itu kita perlu tahu apa yang publik pikirkan. Yang kedua, survei ini juga mencoba memotret segala sesuatu yang terkait dengan vaksinasi, begitu ya. Dan yang ketiga, seperti kita tahu bahwa salah satu kebijakan yang paling utama dari penanganan pandemi ini itu adalah pembatasan mobilitas sosial. Nah, kita juga ingin melihat nih kira-kira apa yang publik pikirkan tentang itu. Saya mulai saja ya, Mbak Agnia ya. Baik, Kemudian hadirin sekalian ya. Nah, jadi yang bagian pertama ini tentang pembelajaran jarak jauh dan rencana sekolah tatap muka begitu ya. Jadi kami bertanya kepada sampel kami bagi mereka yang memiliki usia anak sekolah begitu ya. Kemudian kami tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan yang Anda lihat di anak Anda selama mempelajari mengalami pembelajaran jarak jauh begitu ya, apakah bosan, apakah senang atau bagaimana? Ternyata memang yang mengatakan sudah mulai bosan dan sangat bosan itu kalau ditotalkan berarti bosan yaitu 41,4%. Nah, yang menyatakan senang itu hanya 9,7%, biasa saja 4,9%, tidak tahu tidak jauh 44%. Jadi memang perasaan orang tua ini memang mereka melihat bahwa anak-anak yang yang selama hampir 2 tahun ini melakukan pembelajaran jarak jauh itu mayoritasnya itu bosan begitu ya. Jadi 41,4%. Nah, kalau kita lihat secara teritorial ya, secara wilayah Jawa dan luar Jawa begitu ya, itu mirip-mirip angkanya begitu ya. Kalau kita lihat di sini di Jawa itu yang merasa bosan itu menyatakan ada 41,7%, yang senang itu 10%, biasa saja 4,2%, dibandingkan dengan yang ada di luar Jawa itu yang menyatakan bosan itu 39,3%. Jadi selisihnya itu sebenarnya tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 2%. Nah, kalau kita lihat begini dari latar belakang pendidikan orang tua begitu ya. Nah, ini terlihat sekali jelas perbedaannya di sini bagi mungkin ini nanti akan ada hubungannya ya. Mungkin Prof Maliki mungkin nanti bisa urun pendapat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini memang terutama kalau tingkat pendidikan yang ada hubungannya dengan strata ekonomi begitu ya. Kita bisa melihat memang semakin rendah tingkat pendidikannya itu semakin tinggi itu perasaan perasaan bosan yang dimiliki oleh anak-anak begitu ya. Dan kalau kita tanya lagi begitu ya, apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi anak di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh? Itu dari 3 yang paling utama itu 2 diantaranya itu adalah fasilitas pendukung ya, dan yang ketiga itu mungkin terkait dengan kurikulum. Jadi mungkin ini menjadi masukan buat kita semua begitu ya. Jadi yang pertama itu orang tua itu menyatakan bahwa mereka melihat salah satu hambatan yang paling besar itu adalah koneksi internet yang buruk. Ya, itu ada 62,7% publik dan ini face to face. Ini artinya berarti hampir 2/3 dari orang tua yang ada di Indonesia ini menyatakan bahwa pada salah satu hambatan yang paling besar itu ya koneksi internet. Kemudian mereka tidak memiliki ponsel yang kompatibel begitu ya, perangkat ini 48,7%, hampir separuhnya. Kemudian yang ketiga itu sulit untuk diikuti 42% begitu ya. Ya mungkin ketika pandemi ini datang menerpa kan memang kurikulum itu mungkin nanti pakarnya bisa berbicara ini tidak didesain untuk kurikulum jarak jauh ya. Sehingga ini seperti kurikulum face to face yang kemudian dipaksa untuk dipindahkan melalui jarak jauh tuh, sehingga merasa orang tua melihatnya anak-anak ini sulit mengikuti. Kemudian juga ada faktor lain seperti ya tidak ada motivasi, kemudian kehilangan teman begitu ya, 38%, kehilangan lingkungan sosial dan itu terasa sekali. Nah, terganggu oleh anggota keluarga lainnya mungkin karena belum tentu setiap rumah tangga memiliki space khusus untuk belajar begitu ya, sehingga harus
share lingkungan dengan kegiatan lainnya di rumah tangga begitu. Jadi ini salah satu hambatan dan tidak memiliki laptop yang kompatibel. Jadi saya pikir data ini sangat menarik untuk kita lihat ya, begitu. Nah, pada saat kita bertanya juga, ini pada saat proses pengambilan data ini dilakukan ini, seingat saya nih pemerintah baru mulai secara ada daerah-daerah yang baru memulai begitu ya, tidak seluruhnya. Nah, kami bertanya juga kapan waktu yang terbaik sebenarnya bagi bagi sekolah begitu ya, bagi sekolah itu memulai pembelajaran tatap muka. Nah, di sini kita bisa temukan bahwa memang logika vaksinasi ini sepertinya bagus menjadi pikiran di kepala orang tua ya. Pertama itu menyatakan dari 3 besar itu 54% menyatakan sebaiknya dimulai kalau semua guru sudah divaksinasi. Kemudian yang kedua itu 53,3% itu menyatakan sebaiknya kalau anak sudah divaksinasi, dan ini kan yang jadi problem kan akhirnya tidak semua anak itu bisa divaksin kan. Itu karena yang berhak divaksin itu yang bisa itu baru di atas 12 tahun. Bagaimana dengan anak-anak sekolah yang di bawah 12 tahun? Yang ketiga, kalau kasusnya rendah begitu, 52%. Jadi pada saat yang bersamaan sebenarnya dari data ini kita bisa melihat ya, Bapak, Ibu-Ibu. Jadi pada saat yang bersamaan memang sudah mulai ada tingkat kebosanan yang luar biasa, tetapi tetap ada kekhawatiran. Dan pada saat kita bertanya memang, kalau sekolah sudah mulai dibuka untuk tatap muka, itu apakah Anda masih khawatir atau tidak dengan potensi penularan virus COVID-19 di sekolah begitu. Dan ternyata memang 60%-nya begitu ya, 60%-nya itu menjawab khawatir. Begitu ya. Yang tidak khawatir itu 24,3%. Jadi ini ada ada perasaan yang bercampur mungkin ya, mix feeling begitu. Pada saat yang bersamaan ingin segera sekolah tatap muka, tapi pada saat yang bersamaan juga khawatir begitu ya. Jadi kalau kita tanya kenapa nih ya, bagi yang tidak merasa khawatir itu kenapa? Bagi yang tidak merasa khawatir menjawab sudah divaksin 20%, menjalankan protokol kesehatan 17,5%, anak-anak sudah bosan 11%, waktunya diatur agar tidak kerumunan. Ini jadi maksudnya ya sekolah tapi dengan protokol kesehatan. Anak-anak perlu sekolah 4% dan sekolah didisinfektan terlebih dahulu. Jadi kalau dari alasan-alasan ini nggak apa-apa sekolah, yang penting semua protokol kesehatan itu dijalankan. Tetapi bagi mereka yang khawatir itu menyatakan bahwa satu, mereka merasa pandemi belum berakhir. Tapi kalau menunggu pandemi berakhir, ini kita sulit memprediksi juga ya, ini kapan ini berakhirnya. Kemudian belum semua divaksin, 14%, begitu ya. Penularan COVID-19 cepat 12%. Jadi kalau saya tidak salah dari data terakhir itu dari seluruh Indonesia itu yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua itu baru di bawah 40 jutaan ya, baru 30 juta sekian atau 18% dari target. Tentunya ini perlu diperhatikan dengan baik ya, begitu ya. Karena mereka merasa juga ya penularan COVID itu cepat, kemudian protokol kesehatan itu masih agak longgar begitu, dan merasa jangan-jangan penyakit ini bisa juga nanti menular ke orang tua begitu. Jadi ini kekhawatiran yang dimiliki oleh orang tua begitu ya. Nah, jadi pada bagian pertama itu adalah data-data tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, kita memasuki bagian yang kedua, yaitu tentang isu seputar kebijakan vaksinasi begitu ya. Nah, yang pertama begitu ya. Ini kami bertanya kepada publik dan ini angka ini cukup mengkhawatirkan kita. Ini artinya kita, dan saya beberapa kali pada survei sebelumnya kami juga bertanya dengan cara seperti ini dan hasilnya juga tidak jauh berbeda. Jadi pada saat kita bertanya misalnya saat ini kan pemerintah menyediakan vaksin gratis
apakah Anda ingin divaksin? Itu yang definitif menjawab ingin divaksin itu 54,3%. Saya bukan pakar kesehatan publik, tetapi setidaknya dari yang kita baca ini kan tentunya ada di bawah angka membentuk herd immunity kan, antara 60 sampai 70%, sehingga saya pikir ini menjadi tugas buat kita semua untuk meyakinkan dan mengedukasi publik begitu ya, bahwa ya vaksinasi itu penting begitu. Nah, kalau kita lihat sebarannya di semua wilayah, ini relatif merata begitu ya. Memang yang terbesar yang menginginkan divaksin itu ada di Kalimantan, NTB, NTT, Bali, dan Jawa begitu. Tapi daerah-daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Indonesia Timur itu angka mau divaksinnya itu masih di bawah rata-rata nasional begitu. Nah, ini mungkin angka kita juga melihat ya, saya melakukan cross tabulasi dengan konstituen partai politik. Nah, ini mungkin kalau kita bisa melihat bahwa setidaknya partai-partai politik ini punya kewajiban untuk mengedukasi konstituennya. Dan kita melihat sendiri sebenarnya akhir-akhir ini banyak sekali, mungkin hampir semua partai politik ya, itu melakukan upaya vaksinasi massal begitu ya. Artinya dia memastikan bahwa kantong suara mereka itu ikut ditembus oleh program vaksinasi ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar partai politik memang salah satu tugasnya itu adalah harus effort yang seperti tadi harus dilanjutkan, begitu ya. Kita melihat seperti misalnya partai seperti PKB itu yang mau divaksin 55,9%, yang tidak mau divaksin itu 44,1%, Gerindra yang mau divaksin 54,1%, yang tidak mau divaksin itu 45,9%. Kemudian di sini kita lihat misalnya P3 ini 51,6% ingin divaksin, kemudian PAN itu 54,5% ingin divaksin konstituennya ya, Demokrat dan lain sebagainya. Di sini mungkin ada 3 partai yang menurut kami perlu dari data temuan ini perlu effort lebih ya. Di sini ada 3 partai itu berkarya. Itu yang tidak mau divaksin itu 83,3%, kemudian konstituen PKS itu yang tidak mau divaksin itu 61,4%, dan konstituen Hanura 66,7%. Jadi ini mungkin perlu insight kalau partai politik sebagai salah satu sebagai salah satu instrumen juga begitu ya untuk mensosialisasikan kegiatan vaksinasi. Nah, kalau ditanya begitu ya, kenapa dari sini juga ini mungkin bisa menjadi poin-poin penting ya, bagaimana kita bisa mendorong agar program vaksinasi itu mencapai target yang diinginkan. Nah, ada 3 alasan teratas ya mengapa publik ingin divaksin begitu ya. Yang pertama itu agar tidak terkena COVID, 22,2%. Nah, sebenarnya kan ini kalau dari diskusi kita ini ada benarnya, ada tidak benarnya juga, karena divaksin bukan berarti nggak bisa kena COVID kan begitu kan. Tetapi yang ada dipikir oleh publik ini kalau sudah vaksin pasti 100% kebal begitu ya. Nah, ini jadi mungkin salah satu entry point bagi pihak-pihak yang terkait untuk mencoba melakukan reedukasi dan resosialisasi. Nah, kemudian yang kedua, ini menarik juga bahwa ternyata banyak juga yang ingin divaksin itu supaya mereka bisa beraktivitas di ruang publik. Bisa ke mall, bisa naik kereta, bisa naik pesawat, begitu ya, bisa kerja, begitu ya. Jadi kalau saat mereka aktivitas di ruang publik itu mereka harus menunjukkan sertifikat vaksin, ya peduli lindungi itu 15,4% misalnya. Nah, ini barulah kemudian ada yang mengatakan imunitas tubuh lebih kuat 9,6% dan seterusnya. Jadi saya pikir alasan pertama dan kedua ini kalau terutama alasan kedua ini kan sebenarnya alasan yang involuntary. Jadi tidak sukarela begitu, karena terpaksa harus ke ruang publik dia harus vaksin, tapi ya tidak ada masalah lah menurut saya begitu. Tapi itu yang sebenarnya dipikirkan oleh publik. Nah, kenapa publik takut divaksin begitu, atau untuk memutuskan tadi jumlahnya di atas 40% ya mengaku tidak ingin divaksin. Nah, itu saya pikir alasan ini penting untuk kita kita menjadi bahan kita untuk mereedukasi. Yang pertama itu adalah takutnya ada efek samping begitu. Jadi publik ini memang real, mereka takut
efek samping begitu ya. Kemudian ada yang sakit dan meninggal setelah vaksin, ya. Walaupun mungkin secara jumlah itu sebenarnya sangat tidak banyak, tetapi beritanya kan ini banyak sekali begitu ya. Kemudian meski sudah divaksin masih bisa terkena COVID 8% ya. Ada yang merasa sangat percaya diri selama ini tidak pernah terpapar, masih menyatakan bahwa vaksin ini berasal dari China, ini mungkin menunggu nih vaksin Pfizer, Moderna dan lain-lain ini mungkin ya, mengatakan ini adalah bagian dari konspirasi dan seterusnya. Tetapi penting sebenarnya adalah dari ini kita bisa melihat bahwa reedukasi publik yang masif begitu ya. Sekarang ini sudah masif sebenarnya, cuman perlu lebih dimasifkan lagi gitu karena apa namanya dilihat dari data persepsi ini itu memang publik yang paham terutama tentang efek pasca vaksin itu apa namanya itu tidak terlalu besar begitu ya. Nah, ini juga ada isu tentang vaksin berbayar begitu ya. Beberapa waktu yang lalu ini apa namanya ada isu tentang vaksin berbayar. Kemudian kalau saya tidak salah beberapa waktu yang lalu juga itu entah saya lupa itu siapa yang berbicara tahun depan itu mungkin tidak semua orang dapat vaksin gratis begitu ya. Mereka yang mampu harus bayar. Nah, jadi kita coba bertanya. Memang ini tipis sekali, tetapi saat kita tanyakan kalau pemerintah itu merencanakan menerapkan vaksin berbayar bagi mereka yang dianggap mampu secara ekonomi, bagaimana pendapat Anda? Itu yang setuju 47%, ya. Yang tidak setuju 45,1%. Jadi lebih banyak yang setuju, tetapi memang agak tipis proporsinya. Nah, kalau kita melihat apa namanya kenapa begitu ya mereka setuju? Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat ini kan yang menjawab yang mampu agar bisa membeli itu 29,7%. Jadi dari mereka yang menjawab ya boleh dijual begitu ya, itu sepertiganya mengatakan ya nggak apa-apa yang mampu yang beli. Kemudian mengurangi beban negara 12,7%. Jadi dari 5 teratas begitu ya atau 4 teratas alasan ini duanya itu ada logika subsidi silang begitu di pikiran publik ya. Jadi publik yang dianggap mampu merasa bahwa ya pokoknya kalau mampu ya beli begitu dan mengurangi beban negara. Nah, kemudian salah satu syarat juga di sini terungkap juga silahkan saja vaksin dijual atau berbayar, tetapi harus ada yang gratis. Jadi ini kan disebutkan ini 9,1% nih, harus ada yang gratis begitu ya. Kemudian efektif dan mempercepat vaksinasi 5,1%, mengurangi kerumunan ya. Jadi mungkin mereka khawatir dengan program vaksinasi massal dan lain sebagainya. Jadi ini alasan yang ada di benak kenapa publik itu apa namanya boleh gitu beli ya. Kemudian bagi mereka yang tidak setuju, nah itu menyatakan bahwa vaksin harusnya gratis. Nah ini logikanya ini berbeda. Ini logika bahwa karena apa namanya kalau logika dari mereka yang mendukung vaksin itu dijual itu ada logika berbagi beban. Begitu ya, berbagi beban. Nah, kalau ini logikanya adalah vaksin ini merupakan apa namanya komoditas yang harus diterima oleh semuanya dalam bentuk gratis begitu ya. Makanya 22,8% menyatakan harusnya gratis, rakyat sudah menderita akibat pandemi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir, bagian terakhir itu adalah nah ini penting juga ya. Bagaimana persepsi publik atas persyaratan mobilitas selama PPKM ini berbasis level ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ini kami tanyakan apa namanya di berbagai jenis pertanyaan ini jawabannya ini mirip sekali semuanya. Jadi pada saat yang bersamaan ini memang pada saat kita tanya publik setuju atau tidak misalnya PCR atau swab jadi syarat perjalanan itu tidak setuju 53,4%. Publik setuju atau tidak kalau misalnya sertifikat vaksin itu jadi syarat untuk masuk hotel, restoran, salon, transportasi umum, itu yang tidak setuju 59,8%. Begitu. Jam pembukaan tempat makan misalnya atau tempat-tempat usaha dibatasi, lebih tidak setuju lagi 74%. Begitu ya. Kemudian waktunya makan begitu hanya 20 menit, kalau sekarang dinaikkan di beberapa tempat jadi 1 jam. Itu tidak setuju juga 75,9%.
Ya, syarat masuk ke pusat perbelanjaan tidak setuju 47,4%. Jadi memang secara umum publik ini makin lama makin tidak ready dengan pembatasan sosial ya. Nah, yang terakhir itu tentang publik juga mengharapkan adanya kemandirian dari bangsa ini, misalnya dalam menangani COVID. Jadi seperti misalnya memproduksi vaksin sendiri menjawab penting 93,7%. Memproduksi obat-obatan untuk penanganan COVID penting sekali 94,5%. Begitu ya. Dan yang terakhir itu tentang apa namanya instrumen-instrumen yang dibutuhkan begitu ya untuk deteksi misalnya sebagian besar menganggap bahkan tapi kan sebenarnya ini survei ini dilakukan pada saat pemerintah sudah mengumumkan penurunan kasih batas atas ya. Nah, tapi publik tetap menganggap 91% menganggap itu mahal ya. 91,8%, jadi ya mayoritas mahal. Dan ini hampir rata di semua daerah yang ya di Sumatera yang agak rendah ya di Jawa dan Sumatera saja. Nah, di luar itu tinggi sekali. Kemudian tapi pada saat yang bersamaan juga untungnya untuk hal-hal yang sederhana seperti harga masker dan hand sanitizer itu relatif menganggap biasa saja dan murah. Jadi dari sisi ini cukup baik ya, hand sanitizer dan masker. Alat tracingnya itu yang dianggap mahal. Nah, dan selain mahal, publik juga menganggap bahwa masih agak sulit ini untuk melakukan tes PCR atau swab begitu ya. 58,6%. Fasilitasnya itu tidak banyak. Ya, itu apa namanya terjadi hampir di semua daerah ya. Oke, kesulitan untuk membeli protokol kesehatan itu relatif mudah ya, seperti masker dan hand sanitizer. Jadi mungkin itu Mbak Agnia dan kawan-kawan sekalian, para penanggap dan rekan-rekan media, riset yang kami lakukan dari Median dan Parwa, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya sarana kita selain untuk berdiskusi dan tentunya mengambil kebijakan yang baik untuk publik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Riko Marbun selaku Direktur Eksekutif dari Median telah memaparkan hasil survei terkait dengan persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi dan juga pembatasan sosial. Mungkin sebelum kita lanjut kepada penanggap kita di siang hari ini, sebelumnya akan dipaparkan juga dari Direktur Eksekutif Parwa Institute kepada Bang Jusrianto, dipersilahkan. Terima kasih Agnes. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk Bang Riko Marbun. Terima kasih banyak sudah mengajak Parwa Institute untuk bekerja sama dalam survei persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi dan pembatasan sosial. Selamat siang juga Prof. Zainuddin Maliki, Bapak, selamat siang. Ibu Eliza Sa'aduddin Jamal, selamat siang, dan juga Bang Arya Sinulinga, selamat siang Bang. Ya, tadi sedikit banyak sudah disampaikan sama Bang Riko terkait dengan hasil survei, bicara soal pembelajaran jarak jauh, program vaksin, dan pembatasan sosial. Banyak hal-hal yang menarik yang perlu kita diskusikan dari hasil survei tersebut, baik itu pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan, atau sekolah-sekolah mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan sampai ke pemerintah daerah terkait dengan bagaimana pembelajaran, sistem belajar mengajar tetap berjalan walaupun di tengah pandemi, karena tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, kemudian bicara soal program vaksin yang kemudian sampai hari ini masih berjalan, dan juga bicara soal kebijakan pemerintah untuk pembatasan sosial. Nah, namun memang kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah sampai hari ini memang masih dalam proses apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak. Tapi setidaknya terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan bagaimana menyelesaikan problematika dari dampak COVID-19, khususnya sistem belajar mengajar, bagaimana siswa mulai dari SD sampai mahasiswa
bisa untuk tetap menikmati sistem pendidikan. Namun banyak persoalan-persoalan ternyata yang ditemukan, mulai dari internet yang tidak terkoneksi dengan baik, kemudian banyak juga siswa yang tidak memiliki handphone ataupun jaringan yang baik. Nah, ini menjadi hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan. Apalagi tadi sudah disampaikan terkait dengan data hasil survei bahwa permasalahan itu cukup pelik, cukup signifikan, mempengaruhi peningkatan kualitas siswa dalam proses pendidikannya. Nah, kemudian pastinya ini membutuhkan effort yang lebih untuk ke depannya, karena lagi-lagi kita ketahui bahwa COVID-19 ini belum ada yang bisa memprediksi kapan selesainya. Nah, kemudian kehidupan atau aktivitas di berbagai macam sektor itu terus berjalan, tapi terhambat. Nah, makanya memang perlu kebijakan khusus atau adanya kurikulum pendidikan yang memang bisa untuk bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan sistem pembelajaran ke depannya bisa menjadi lebih baik. Ini tidak lepas dan tidak bukan dari bagaimana pemerintah bisa untuk mengkolaborasi hasil-hasil survei ataupun penelitian dari berbagai macam pihak untuk menghasilkan kebijakan yang relevan untuk sistem pendidikan di tengah COVID-19 ke depannya. Nah, kemudian bicara soal program vaksin. Vaksin saya kira sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal, belum mencapai target sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Berapa banyak yang ini, kayak misalnya sekarang per 6 September 2021 dosis kedua baru mencapai 38.472.091 orang atau 18,47%. Nah, sedangkan pemerintah menargetkan 268.265.720. Nah, sedangkan dosis pertama baru mencapai sekitar 67 juta lebih atau sekitar 32,25%. Nah, ini juga menjadi tantangan pemerintah ke depannya terkait dengan bagaimana masyarakat bisa menerima program vaksin, karena banyak juga masyarakat yang sampai hari ini belum menerima program vaksin karena mungkin adanya konspirasi bahwa ketika misalnya divaksin akan muncul efek-efek yang tidak diharapkan atau sebelumnya tidak terjadi pada masyarakat tersebut. Nah, khususnya misalnya masyarakat pedesaan. Kalau masyarakat perkotaan mungkin animo untuk vaksin agak cukup tinggi, tapi masyarakat di luar perkotaan atau kota-kota metropolitan di Indonesia mungkin masih ini dengan program vaksin. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk pemerintah bagaimana memuluskan atau melancarkan program vaksin ke depannya dengan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin ini memiliki dampak positif, memiliki dampak yang baik untuk keberlangsungan ke depannya, untuk mendukung atau menyupport aktivitas masyarakat ke depannya. Nah, saya kira itu untuk program vaksin. Kemudian pembatasan sosial. Untuk pembatasan sosial, ini memang agak cukup mengkhawatirkan karena banyak masyarakat yang hari ini tidak mengikuti himbauan-himbauan terkait dengan bagaimana menjaga jarak, kemudian bagaimana membatasi aktivitas di luar. Nah, apalagi saat ini masyarakat agak cukup bosan terkait dengan mereka tidak leluasa untuk beraktivitas. Dan pastinya ketika mereka beraktivitas di luar pasti interaksi dengan orang lain dan hadir di tempat-tempat yang agak banyak masanya, pasti itu tidak bisa dihindari. Nah, ini juga menjadi hal yang saya kira perlu untuk dipertimbangkan, apakah memang PPKM ini cukup efektif dalam membatasi penularan COVID-19. Nah, saya sih
yang terakhir bahwa hal yang perlu juga diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan meningkatkan imunitas masyarakat bukan hanya melalui program vaksin, tapi juga dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan pastinya tidak melakukan hal-hal yang mengikuti atau bertolak belakang dengan anjuran pemerintah. Nah, saya kira itu tidak banyak yang saya perlu sampaikan karena sudah disampaikan secara detail tadi sama Bang Riko terkait dengan hasil survei. Saya cuma menambahkan bahwa bagaimana ke depannya antara legislatif, eksekutif, dan pihak-pihak lain bisa berkolaborasi menyelesaikan atau menghadapi dampak COVID-19 ini, karena COVID-19 ini tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana untuk menghadapi COVID-19 ini ke depannya, bagaimanapun kehidupan kita beriringan atau berdampingan dengan COVID-19. COVID-19 kita percaya bahwa itu ada, tapi bagaimana supaya bisa diselesaikan efek-efek yang diakibatkannya. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Agni. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bang Jusrianto selaku Direktur Eksekutif Parwa Institute, dan Bapak Ibu narasumber dan juga peserta pada siang hari ini tadi telah dipaparkan hasil survei atau rilis survei terkait dengan persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan juga pembatasan sosial. Siang hari ini telah hadir 3 penanggap kita. Ada Profesor Dr. Zainuddin Maliki, MSI, selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PAN, dan juga ada Ibu Iliza Saaduddin Jamal, selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi P3, dan juga ada Bang Arya Sinulinga, selaku staf khusus Menteri BUMN. Untuk pertama saya persilahkan kepada Profesor Dr. Zainuddin Maliki, MSI, selaku anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PAN untuk memberikan tanggapan. Mungkin tadi ada banyak hal, salah satunya terkait dengan pendidikan. Profesor Zainuddin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati moderator Mbak Agnia Adini, Mas Riko Marbun dari Parwa Institute. Pertama-tama saya berterima kasih diberi waktu untuk bisa berbagi berbagai rasa di dalam webinar ini. Dan kami disuguhi hasil survei yang saya kira sangat bermanfaat untuk menjawab persoalan-persoalan, isu-isu yang berkembang di masyarakat selama pandemi COVID-19 ini. Dari survei yang disampaikan Mas Riko Marbun dengan detail dan jelas tadi, antara lain saya boleh menyimpulkan bahwa kebijakan atau penanganan pembelajaran jarak jauh sebagai akibat dari pandemi COVID-19 tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah, oleh Kemendikbud. Karena dari survei ini terbaca yang merasa senang PJJ itu hanya 6,3%, yang sangat senang 3,4%. Jadi tidak ada 10% yang senang. Jadi selama PJJ ini pemerintah itu boleh dikata gagal menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Sehingga kemudian ini datanya 41% bosan, itu, lalu ingin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, yang sangat ingin menyelenggarakan PTM terbatas itu
saya melihat menterinya, karena survei ini menunjukkan banyak orang tua yang masih khawatir untuk PTM. Menteri Nadiem kemarin di depan Komisi 10 menyatakan bahwa 30% sekolah sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan ini terus didorong oleh pemerintah untuk agar segera sekolah-sekolah itu bisa atau bersedia untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tapi saya kira tidak boleh dipaksakan kalau orang-orang tua dan termasuk pemerintah daerah yang belum mengizinkan pembelajaran tatap muka itu. Ada beberapa daerah yang belum mengizinkan untuk tatap muka. Yang kita prihatin itu adalah bahwa pembelajaran jarak jauh sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan hasilnya adalah orang-orang tua bosan. Menurut saya kekhawatiran akan terjadi learning loss itu bisa terjadi gitu. Kita menyarankan pada awal PJJ ini kepada pemerintah untuk serius melakukan motivasi, melakukan pelatihan, upskilling dan reskilling pada guru dalam rangka mendesain pembelajaran jarak jauh yang baik gitu ya. Tetapi ternyata ini tidak bisa dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Tidak ada proses upskilling dan reskilling di dalam mendesain pembelajaran jarak jauh, sehingga yang terjadi adalah kebosanan. Hanya 9,7% yang merasa senang. Ini padahal Menteri Pendidikan ini punya konsep-konsep yang banyak sekali. Ada 13 episode Merdeka Belajar. 13 episode Merdeka Belajar, tetapi hasilnya cuma 9,7% yang senang belajar jarak jauh. Ini dampak dari 13 episode Merdeka Belajar itu terhadap proses pembelajaran tidak terjadi. Dari 13 episode itu antara lain menyiapkan guru penggerak, menciptakan sekolah penggerak, menyediakan organisasi penggerak. Tetapi hasilnya apa? Pembelajarannya mereka bosan dengan belajar jarak jauh. Tidak ditemukan atau tidak dihasilkan guru-guru yang berhasil mendesain pembelajaran jarak jauh yang efektif. Pembelajaran yang selama ini kita kenal dengan istilah PAKEM, pembelajaran aktif, siswa aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, selama PJJ tidak terjadi. Oleh karena itu sekarang Menteri mendesak agar segera PTM. PTM pun terbatas. Harap diketahui bahwa ketika pembelajaran itu diselenggarakan tatap muka dalam situasi normal, tidak ada pandemi, saya masih melihat atau menyaksikan begitu banyak pembelajaran yang tidak efektif. Bahkan saya sering menyebutnya itu pembelajaran seolah-olah atau seolah-olah belajar. Karena belajarnya seolah-olah, mengapa dia belajar seolah-olah? Karena guru mengajarnya juga seolah-olah. Guru mengajar seolah-olah, kemudian memberi nilainya juga seolah-olah. Maka di akhir pembelajaran ketika dia lulus, dia menjadi sarjana, menjadi insinyur seolah-olah. Menjadi sarjana hukum seolah-olah, menjadi sarjana ekonomi seolah-olah. Paling gampang untuk mengukur sarjana seolah-olah itu, ini mohon maaf yang sarjana ekonomi. Saya tidak tahu, Mas Riko ini sarjana ekonomi apa sarjana apa? S1-nya fisika, Prof. Fisika, wah untung S2-nya baru sarjana ekonomi. S2-nya baru studi strategis kita. Nah, yang paling gampang ini mohon maaf yang sarjana ekonomi, untuk mengukur sarjana itu original, autentik, apa sarjana yang seolah-olah, itu yang paling gampang sarjana ekonomi. Jadi dia sarjana ekonomi,
kuliah lulus, bahkan ada yang cum laude, tetapi miskin. Jadi kalau dia punya ilmu dan ilmunya autentik, selama kuliah di ekonomi, apa yang dipelajari sarjana mahasiswa ekonomi? Yang dipelajari ialah teori investasi sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu kan pada prinsipnya sudah punya ilmunya berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan besar, kok miskin? Nah, itulah yang saya bilang ilmunya tidak otentik. Ilmunya tidak otentik. Ketika pembelajaran di tengah-tengah situasi normal, tidak ada pandemi, mereka tatap muka, hasilnya belum otentik, apalagi pembelajaran tatap muka yang terbatas. Yang terbatas. Ini tentu banyak keterbatasan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita sangat prihatin dengan kondisi dan penanganan pendidikan di tengah-tengah COVID pandemi saat ini. Jadi PJJ, saya boleh mengatakan, menyimpulkan ya, bukan, mudah-mudahan kesimpulan saya salah, Menteri kita sudah angkat tangan, give up, tidak bisa melayani pembelajaran jarak jauh dengan baik, sehingga kemudian jalan keluarnya Menteri mendorong semua pihak mau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan pembelajaran tatap muka pun kami masih juga belum diberi gambaran yang optimis apakah dengan pembelajaran tatap muka yang terbatas itu nanti bisa menghasilkan pembelajaran otentik. Pembelajaran otentik adalah pembelajaran di mana anak-anak didik kita itu bisa ya sebagaimana tujuan pembelajaran itu sendiri untuk mendapatkan perubahan dari tiga ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, ranah afektif, dan motorik gitu. Itu pembelajaran efektif. Kalau pembelajaran hanya mengubah dimensi kognitif saja, menurut saya itulah yang saya sebut pembelajaran seolah-olah, karena secara kognitif. Nah, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang tiga dimensi, afektif, psikomotorik, dan kognitif itu terwujud. Dan kita tahu bahwa yang paling menentukan dari tiga dimensi, banyak ahli sudah menyebutkan adalah dimensi afektif. Dimensi afektif itu yang paling menentukan sikap hidup seseorang untuk berhasil atau tidak, untuk survive atau tidak. Nah, apakah pembelajaran tatap muka itu bisa nanti akan saya bawa untuk berbicara juga di depan Menteri Pendidikan bersama-sama Bu Iliza. Terima kasih, Prof. Baik. Bu Iliza nanti juga akan bisa bersama-sama menginformasikan kepada Menteri Pendidikan untuk memperbaiki keadaan yang kita hadapi setelah terkena dampak pandemi 19. Terima kasih Mbak Nia. Baik, Kurang lebihnya Prof. mohon maaf. Tapi saya izin ya setelah ini saya live ya. Nanti kalau ada Prof. tanya jawab saya minta diwakili Bu Iliza. Baik. Jangan satu komisi. Ya, Prof. Makasih, Prof. Baik.
Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Zainuddin Maliki, MSI, selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PAN, tadi sudah memaparkan tanggapan terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Median dan juga Parwa Institut. Kita akan bergeser ke penanggap selanjutnya. Mohon Ibu Iliza nanti bisa memaparkan tanggapan sekitar kurang lebih 10 menit agar nanti kita juga memberikan space waktu untuk teman-teman rekan media dan juga peserta untuk dapat bertanya pada sesi kali ini. Selanjutnya untuk penanggap kedua kita dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal selaku anggota Komisi 10 DPR RI fraksi P3. Dipersilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Prof. Dr. Zainuddin Maliki, ini guru saya nih, pakarnya kita nih. Sebetulnya kalau pakar udah bicara, kita udah nggak bisa bicara lagi nih. Nanti salah sama gurunya. Dan apa yang dipaparkan udah luar biasa tadi. Kemudian Mas Riko Marbun, terima kasih atas survei yang tadi telah dirilis melalui survei Median dan Parwa, yaitu juga Mas Jusrianto ya. Kemudian juga ada Pak Arya Situlingga di sini, Mbak Agnia. Saya tentu sangat bersyukur dan berterima kasih ini kepada Median dan juga Parwa yang telah merilis hasil survei ini. Kami memang sebetulnya sudah pernah membuat panja PJJ ya, ketika memang pembelajaran jarak jauh ini diterapkan. Dan hasilnya sangat sebetulnya mendekati apa yang telah kami coba lakukan survei secara mandiri dan juga oleh komisi. Dan kita melihat bahwasanya kalau bagaimana persepsi orang tua memandang bahwa anak-anak mereka mulai bosan tadi ya, mencapai 41% lebih ya, 41,4% gitu ya. Dan itu tingkat kejenuhan, tingkat kebosanan yang cukup tinggi, walaupun memang ada yang senang. Tapi yang senang ini tentu posisinya juga bukan di sekolah yang menentukan karakter bangsa gitu ya, yang punya fasilitas dan kemudian punya kesibukan lain dan itu merasa terbantu dan sebagainya. Ya, apa yang sudah berjalan selama ini tentu ini warning untuk Kemendikbud bahwasanya pembelajaran jarak jauh ini memang gagal seperti tadi disampaikan oleh Prof. Maliki, bahwasanya sistem pola cara yang hampir 2 tahun ini diterapkan ternyata memang kita mengalami learning loss yang cukup tinggi dari para generasi kita. Dan kemudian juga kalau saya heran juga kenapa justru di Pulau Jawa lebih tinggi persentase tingkat kebosanan ini. Sementara di luar Jawa itu lebih rendah walaupun tidak signifikan jumlah persentasenya. Tapi harusnya di Pulau Jawa dengan fasilitas yang lebih mendukung, harusnya tingkat kejenuhan mungkin lebih sedikit. Tapi ini kebalikan dari persepsi saya gitu ya. Hasil survei ini menandakan bahwasanya di luar Pulau Jawa itu mungkin tingkat penerapan PPKM kali ya. Mungkin itu juga menjadi faktor kenapa Pulau Jawa jauh lebih tinggi kebosanan itu dibanding di luar Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa mungkin banyak yang lebih disiplin, tapi di daerah kami itu banyak yang tidak disiplin dalam penerapan PPKM atau lockdown apapun istilahnya begitu ya. Jadi tingkat happiness-nya masih lebih tinggi mungkin. Di Jawa udah tingkat kebosanan, kejenuhan masyarakat itu luar biasa. Udah kemudian nyerah juga, kita Bu. Udah nyerah dan gerah gitu ya. Kemudian juga kalau tadi ya dikatakan tingkat kebosanan dari tingkat kependidikannya itu semakin dia rendah, semakin dia tinggi tingkat kebosanan itu hampir mencapai 80%, 70, sekian persen tadi ya kalau nggak salah. Dan semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin rendah gitu ya tingkat kebosanannya. Itu jelas sekali ya. Kalau misalnya
anak-anak apalagi penerimaan murid baru, kemudian dia baru SD kelas 1, terus belum bisa membaca, terus gurunya dia harus belajar di rumah, ibunya tidak mampu mengajar, kemudian kalau dia pulang dia ke sekolah paling nggak dia bisa bermain, kan mereka lebih senang pendidikan itu bertemu kawan, bermain dan sebagainya. Jadi dengan pendidikan yang mereka hanya lihat kamera, buat PR, kemudian besok ditanya lagi, ya udah kayak satpam jadinya kan. Jadi saya coba sering bertanya sama anak-anak, enak mana sekolah di rumah atau di sekolah gitu ya. Terus kalau saya bilang kenapa? Ya kalau di rumah mama suka marah gitu. Kalau di sekolah gurunya bilang mantap gitu ya. Jadi ada anak yang saya asuh di rumah dan saya tanya dia kelas 1 SD gitu. Terus dia juga mengatakan hal yang sama. Artinya semua yang disampaikan di sini sesuai dengan apa yang saya memang melihat, walaupun jumlah persentasenya saya nggak bisa mengukur itu ya. Kemudian juga memang tantangan yang dihadapi oleh anak itu dalam pembelajaran jarak jauh tentu fasilitas terutama. Jadi koneksi internet kayak kemarin saya juga menyampaikan hal yang sama gitu ya. Jangankan koneksinya buruk, bahkan nggak terkoneksi gitu. Ada juga pembelajaran yang diupayakan melalui TVRI, tapi kemudian TVRI pun tidak bisa menjangkau seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Kalau TVRI belum menjangkau seluruh pelosok, konon lagi internet gitu ya. Nah ini kan menjadi persoalan apalagi di daerah-daerah 3T. Nah koneksi internet di Jakarta saja kadang-kadang kita sendiri yang sedang rapat juga nggak bisa. Itu persentasenya cukup tinggi, mungkin mencapai 60 sekian persen tadi ya. Nah dan pemilikan alat untuk apakah itu dalam bentuk ponsel, laptop dan sebagainya. Nah ini juga kan dengan volume yang cukup tinggi penggunaannya. Nah ini kan bisa error gitu, bisa rusak dan mereka nggak punya uang lagi untuk membeli. Belum lagi fasilitas yang terbatas, yang di rumah orang tuanya hanya punya satu tapi punya anak lebih, orang tuanya bekerja dan sebagainya. Nah ini kan menjadi persoalan besar sebetulnya di dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Jadi memang ya kita tidak bisa menyalahkan hanya Kemendikbud saja, tapi secara lintas kementerian, lintas lembaga gitu ya, Kominfo jauh mana jaringan, menentukan jaringan itu bisa dipastikan ada, kemudian juga fasilitasi. Ketika difasilitasi sekolah punya komputer aja sangat rendah, konon lagi anak-anak. Jadi memang ya pembelajaran jarak jauh ini tidak boleh berlama-lama lagi gitu ya. Kemudian juga untuk tatap muka, kalau tadi dikatakan misalnya orang tua tuh baru senang gitu kalau guru-gurunya sudah divaksinasi. Nah, sementara vaksinasi itu persentasenya juga masih rendah ya kalau di daerah-daerah itu masih cukup rendah gitu. Mungkin survei ini saya nggak tahu dilakukan apa di seluruh Indonesia atau untuk vaksinasi ini ya kalau hanya 50% misalnya di apakah itu mencapai dengan sekolah-sekolah yang daerah-daerah tertinggal gitu ya. Daerah tertinggal mungkin malah mereka mungkin belum vaksinasi dan tadi tidak percaya dengan vaksin. Kalau di daerah Sumatera mungkin persoalan vaksinasi ini memang masih menjadi persoalan besar ya. Info-info yang mereka dapat tadi takut dan meninggal, nggak usah jauh. Yang bantuin saya di rumah juga dia nggak mau divaksin. Waduh. Gitu. Saya bilang, kenapa kamu nggak mau divaksin? Saya udah nggak mau keluar, saya nggak mau kemana-mana, nanti saya meninggal. Gimana caranya, Bu? Jadi akhirnya saya lebih ikhlas, saya nggak keluar rumah, saya lebih ikhlas, saya nggak kemana-mana daripada saya saya nggak pernah disuntik, Bu, dari kecil juga nggak pernah katanya. Waduh, ya artinya memang ya itu kenyataan yang memang sangat mengkhawatirkan. Belum lagi berita yang meninggal yang segala macam, padahal persentasenya kecil ya. Jadi maka kami ini masukan ini sebetulnya sangat bermanfaat bagi kami gitu, bagi Komisi 10 terutama untuk pertemuan selanjutnya kami dengan Mas Menteri Nadiem Makarim ya, yang belum lagi banyak polemik yang kebijakan-kebijakan yang meresahkan, kemudian ditambah dalam kondisi pandemi seperti ini ya, contoh mungkin
untuk penyaluran dana BOS gitu ya. Itu harus 60 murid di bawah. Jadi itu saja rasanya semakin confused gitu para pelaku pendidik, para guru dan ini bahkan orang tua jadi confused gitu dengan kondisi yang seperti ini. Masalah PJJ belum selesai, udah timbul masalah lain. Kita itu di komisi itu dibikin pusing gitu ya. Tapi memang ide beliau itu banyak sekali. Tapi hasil survei ini menyatakan bahwasanya sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia masih belum mencapai target dan yang ingin dicapai learning loss itu terlalu tinggi. Mungkin itu perlu juga dilakukan survei, Mas. Jadi sejauh mana nih kehilangan untuk kita ini dari pembelajaran yang waktu pembelajaran, pola cara pembelajaran ini, karena memang dengan kurikulum ya yang berubah-ubah, kemudian tadi Merdeka Belajar yang orang belum merdeka tapi memerdekakan belajar masih pusing di sekolah gitu. Mereka juga nggak ngerti. Belum lagi si guru yang tidak mampu mengoperasionalkan internet ini juga belum banyak, persentasenya cukup tinggi gitu ya, yang tidak mampu. Jadi kalau ada pendampingan harusnya ada pendampingan kerjasama dengan universitas atau dengan lembaga-lembaga yang concern terhadap kemampuan dari elektronik ini. Jadi ada kalau magang, kalau dulu kan ada untuk KKN gitu ya, itu juga udah nggak usah turun desa tapi turun ke sekolah melakukan pendampingan kepada guru-guru bagaimana cara pembelajaran dan sebagainya. Jadi kebijakan-kebijakan yang seperti ini harus sudah diambil oleh Kemendikbud untuk meng-link and match antara bukan lagi untuk pekerja, tapi link and match antara universitas dengan sekolah-sekolah. Jadi di semua tingkatan, sehingga guru-guru itu benar-benar punya kemerdekaan gitu ya. Jadi memang saya mengapresiasi sekali hasil survei yang telah dilakukan ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian terpenting untuk pemerintah nanti mengambil kebijakan ke depan, dan begitu juga bagi kami untuk memanfaatkan hasil survei yang ada ini. Terima kasih, apresiasi kami kepada Median dan juga Parwa. Terima kasih. Saya mohon maaf, sebetulnya tadi Prof. Maliki kan pengennya saya melanjutkan gitu ya. Tapi sebetulnya saya juga lagi sibuk sekali. Ada meeting yang udah saya tunda. Baik, tapi saya coba saya ikuti walaupun nanti dalam kalau ada tanya jawab saya coba ikut bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Eliza Sa'adudin Jamal selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi P3. Sebenarnya masih ada satu lagi yang akan menanggapi atau memberikan tanggapan terkait dengan hasil survei persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi dan pembatasan sosial di siang hari ini. Tapi Bang Arya Sinulinga mungkin masih dalam kondisi yang masih belum bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Tapi semoga dalam waktu secepatnya beliau bisa bergabung. Baik Bapak Ibu narasumber dan juga peserta diskusi Median dan juga Parwa Institut di siang hari ini. Selanjutnya akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin saya persilahkan kepada rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akan membacakan pertanyaan atau mungkin saya persilakan juga kepada teman-teman apabila ingin bertanya secara langsung bisa menekan atau mengklik tombol raise hand. Saya akan memilih teman-teman dari rekan media atau peserta diskusi siapa yang berhak untuk memberikan pertanyaan. Sejauh ini saya sudah mengantongi 2 pertanyaan, tapi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman rekan media apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Iya, sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau rekan media? Baik, Bapak Ibu narasumber, saya akan membacakan 2 pertanyaan, yang ini dari Zoom meeting dan juga dari streaming YouTube Parwa Institut. Ada 2 pertanyaan, yang pertama dari Yan Indrayana. Apakah valid
ada survei yang menyatakan dengan pembelajaran daring menyebabkan adanya penurunan intelijensia peserta didik. Itu untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua dari saudari Amelia Deavi. Dengan ketidakberhasilan Menteri Pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan atau PJJ selama COVID-19, apakah menggantikan Menteri Nadiem menjadi solusi? Untuk pertama, saya persilahkan kepada Bang Riko Marbun, karena ini juga terkait dengan survei, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Bang Riko, dipersilahkan. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini dua tema yang berbeda ya. Jadi kalau yang ditanyakan ini kan ada survei yang menyatakan bahwa pembelajaran daring ini menyebabkan adanya penurunan intelijensia. Dia kan langsung fokus pada kesimpulan itu. Tetapi survei yang kita lakukan ini sebenarnya punya stressing dan teknik evaluasi yang berbeda. Tapi mungkin ini bisa menjelaskan pertanyaan itu walaupun tidak secara langsung ya. Yang jelas, yang pertama bisa kita melihat ya bahwa tadi benar seperti dikatakan oleh Profesor Maliki begitu ya dan Ibu Iliza, bahwa memang kalau pertama dari sisi ini kita tidak bicara hasilnya sendiri ya, tetapi hasil pendidikan, tetapi kalau hampir 41% yang menyatakan ini bosan ya, kemudian hanya kurang dari 10% yang menyatakan itu happy dengan cara pembelajaran ini, berarti kan ini problemnya ini agak akut begitu ya, agak akut. Nah, dan problem ini kombinasi dari dua masalah besar menurut saya. Kombinasinya itu satu itu adalah problem supporting sistemnya, jadi perangkatnya, kemudian ya internetnya sendiri itu publik itu punya banyak kesulitan. Dan kedua yang lebih penting lagi, ternyata setelah hampir 2 tahun ini kita kena pandemi dan kemudian pelajaran jarak jauh itu ternyata mereka itu merasa bahwa kalau di sini kan yang dikatakan bahwa sulit untuk diikuti begitu ya, pelajaran itu sulit untuk diikuti, berarti kurikulum yang mereka terima sekarang ini itu tidak kompatibel begitu ya. Nah, apakah dua hal ini kemudian bisa menyebabkan seperti pertanyaan itu? Saya berharap sih tidak. Tetapi yang kita saksikan sekarang ini kan memang kekurangan itu terasa sekali begitu ya. Terasa sekali bahwa memang ini seperti itu yang seperti kita katakan di awal tadi, ini seperti kurikulum tatap muka yang dipaksakan kemudian dikonvert begitu saja menjadi kurikulum jarak jauh begitu. Itu yang menjadi problem begitu ya. Tapi yang jelas memang ini perlu ada evaluasi yang besar-besaran terhadap terhadap teknik pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kalau pertanyaan yang kedua itu itu kita tunggulah itu. Ini soalnya ini kalau masalah reshuffle ini kan kita dengar reshuffle ini berkali-kali nih. Jadi reshuffle yang sekarang ini katanya mau kemarin kan begitu gosipnya, tapi ternyata diundur sampai akhir bulan September. Dan ini bulan lalu juga kita dengar. Jadi itu berulang terus gosipnya begitu ya. Nah, kita lihat aja. Mudah-mudahan, tapi yang lebih penting begini. Menurut saya reshuffle itu yang penting itu bukan dijadikan sarana pelepasan emosi publik. Jadi maksud saya begini, misalnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat, kemudian channeling emosinya bagaimana? Ya udah kita cari scapegoat begitu ya, kita reshuffle 1 atau 2 menteri begitu. Nah, mudah-mudahan reshuffle itu, kalaupun dia terjadi, itu memang betul-betul bisa menyelesaikan problem yang mendasar begitu. Dan bukan hanya bagi-bagi kursi tentunya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Riko. Ini sudah ada akun yang bergabung dari Stafsus Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Mungkin kita masih menunggu apakah Bang Arya masih sudah bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin saya persilakan kepada Direktur Eksekutif dari Parwa Institute untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Kepada Bang Jusrianto dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan sistem PJJ dapat menurunkan tingkat atau level intelijensia seorang siswa. Nah, saya kira
kita tidak bisa untuk langsung menyimpulkan apakah itu langsung menurunkan tingkat intelijensia seorang atau tingkat kecerdasan seorang siswa, tapi kemudian hari ini kita bisa untuk menarik asumsi atau dugaan-dugaan berdasarkan dengan data yang ada, misalnya pasti siswa terpengaruh atau dipengaruhi oleh proses belajar mengajar. Pastinya ini juga sangat berpengaruh terhadap nyaman atau tidaknya seorang siswa dalam menjalani proses belajar mengajar. Nah, di hasil survei, saya kira cukup tinggi dari tingkat kebosanan yang dialami oleh siswa sekitar 41,4%. Itu yang kemudian cukup berpengaruh terhadap bagaimana seorang siswa menjalani proses belajar mengajar dengan baik. Nah, apalagi kemudian didukung dengan perangkat-perangkat yang digunakan oleh baik itu siswa maupun pengajar. Koneksi internet yang buruk itu sangat tinggi sekali, 62,7%. Lain lagi yang tidak memiliki internet atau mungkin hanya titik-titik tertentu saja di dalam satu wilayah kabupaten misalnya yang memiliki akses internet, tidak memiliki ponsel yang kompatibel. Ya, karena memang yang mayoritas masyarakat Indonesia masih menengah ekonomi ke bawah. Jadi smartphone atau ponsel-ponsel yang memang cukup mumpuni untuk digunakan PJJ itu mungkin masih banyak siswa yang tidak memiliki itu. Sulit untuk mengikuti pelajaran. Nah, jadi bukan hanya siswa yang kemudian diasumsikan, yang ditemukan di lapangan mengalami kesulitan dalam PJJ ini, tapi juga pengajar banyak yang belum menguasai sistem PJJ ini, atau mungkin sosialisasi dari pemerintah pusat atau dari nasional belum maksimal bagaimana seorang pengajar dalam menjalankan sistem PJJ, karena ini semuanya berbasis teknologi. Nah, ditambah tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi ini sekitar 40,7% yang saya kira ketika siswa kurang memiliki motivasi, ini juga sangat berpengaruh pada tingkat penerimaan materi. Atau mungkin siswa hanya diberikan tugas, kemudian tidak ada pemahaman atau penyampaian materi secara komprehensif supaya mereka bisa mengerti. Bertatap muka aja agak sulit untuk mengerti, apalagi kalau melalui jarak jauh. Nah, ini juga kehilangan teman. Nah, ini menjadi anomali sosial tersendiri terkait dengan seorang siswa yang merasa ketika pada waktu belum COVID, mereka masih menikmati pembelajaran secara offline, jadi mereka bisa bermain dengan teman-teman mereka di sekolah, tapi setelah itu mereka di rumah bersama dengan orang tua, mereka les sosial gitu. Nah, ini berpengaruh juga pada tingkat kenyamanan seorang siswa dalam belajar. Nah, terganggu oleh anggota keluarga lainnya. Ya, kita tahu bahwa selama COVID-19 ini kebanyakan tinggal di rumah. Nah, dalam proses belajar mengajar pasti ada perubahan atau pergeseran yang sangat signifikan ketika bersama teman-teman mereka belajar di sekolah dibandingkan dengan misalnya di rumah bersama dengan keluarga atau anggota keluarga, walaupun sebenarnya kita tidak bisa menafikan dampak positifnya, misalnya mereka lebih dekat dengan keluarga, tapi sampai kapan gitu. Nah, kemudian tidak memiliki laptop yang kompatibel, ya berbagai macam instrumen yang digunakan dalam PJJ ini, tapi salah satunya itu adalah laptop yang saya kira agak cukup lebih efektif menggunakan laptop dibandingkan misalnya menggunakan handphone gitu. Nah, dengan berbagai macam indikator-indikator ini, pastinya ini juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan seorang siswa. Walaupun kita tahu bahwa dalam proses belajar mengajar itu banyak metode atau jalan yang digunakan oleh guru ataupun orang tua dalam meningkatkan kecerdasan seorang anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah
apakah mengganti Menteri Pendidikan bisa menjadi solusi untuk memperbaiki memperbaiki sistem pendidikan di tengah COVID-19. Nah, saya sepakat dengan Bang Riko tadi bahwa ya memang untuk saat ini bicara soal isu reshuffle saya kira belum ini, tapi setidaknya kita berharap ke pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana menemukan formulasi yang efektif dan efisien untuk memperbaiki sistem pendidikan di negara ini di tengah COVID-19. Ya pastinya tidak lepas dari sistem digital yang memang bisa untuk diakses, bisa untuk digunakan oleh siswa maupun pengajar. Saya kira itu, saya kembalikan ke Agni. Baik, terima kasih Bang Jusrianto telah menjawab dua pertanyaan tersebut. Kami ucapkan selamat datang kepada Bang Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN. Bang Arya, tadi kita sudah berjalan untuk pemaparan hasil survei terkait dengan persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan juga pembatasan sosial. Ada dua pertanyaan juga, nanti akan saya ulang untuk Bang Arya dapat memberikan tanggapan dan juga sekaligus menjawab pertanyaan penanya di siang hari ini. Tapi sebelum itu, saya mohon izin untuk Bu Iliza, karena tadi Ibu juga dalam kondisi yang harus segera cepat berakhir untuk diskusi yang hari ini. Ibu Iliza masih bisa bergabung bersama kami, Ibu? Ibu Iliza? Apakah masih bergabung bersama kami? Ya, gimana Mbak? Iya, Ibu mungkin singkat untuk menjawab dua pertanyaan teman-teman di siang hari ini terkait dengan tadi ada valid atau tidak ketika ada survei yang menyatakan dengan pembelajaran daring menyebabkan adanya penurunan intelijensia peserta didik, dan juga pertanyaan kedua terkait dengan ketidakberhasilan Menteri Pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan PJJ selama COVID-19, apakah mengganti Menteri Nadiem menjadi solusi? Ibu Iliza. Ya, saya pikir kalau untuk penurunan intelijensi, saya pikir tidak seperti itu ya. Karena memang bicara tentang intelijensia itu kan tidak semata-mata yang dia bisa mendapatkan hal itu di sekolah gitu ya. Tapi sekolah adalah tempat mereka mendapatkan pembelajaran. Cuman metodologi, pola cara ini yang harus difikirkan bagaimana agar anak-anak peserta didik itu bisa senang mendapatkan pembelajaran. Karena selama ini kan metodologinya mungkin, pola cara, kemampuan, ini yang mempengaruhi ketidakberhasilan pendidikan jarak jauh ini. Kalau bisa dicari metodologi yang tepat, cara yang tepat, waktu yang tepat, sehingga anak-anak itu tidak jenuh, tidak bosan, dan kemudian ada komunikasi dua arah, misalnya seperti itu. Ini saya pikir ini yang harus diperbaiki. Tapi kalau anak yang punya kemauan untuk dia terus belajar sendiri dan sebagainya, ya ilmunya tetap akan dia dapatkan. Orang nggak sekolah juga intelijensi kalau orang yang cerdas dan pintar dengan era pola sekarang, apalagi di era teknologi sekarang ini. Saya pikir seperti itu. Tapi pengaruhnya tetap ada ya. Learning loss ini tetap terjadi gitu. Walaupun mungkin tidak bisa kita pastikan dalam hal ini karena hasil survei yang ada, harus dilakukan survei khusus tentang hal itu. Dan kemudian tentang pergantian menteri, nah ini kan saya pikir yang penting menteri itu tahu ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu, kenal siapa diri kita, kenal Allah, kenal apa masalahnya. Dia harus bisa mencarikan solusi yang terbaik. Dia harus mengakui mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Jadi tidak semua itu menggantikan seseorang itu akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Tapi yang penting dari survei ini Mas Menteri itu mau belajar, mau memperbaiki di mana titik lemah, di mana titik salah, dan kemudian menyampaikan pada penentu kebijakan sehingga bisa bekerja sama secara lintas sektoral untuk memperbaiki sistem pola cara pendidikan di masa pandemi seperti ini. Begitu, Mbak.
Baik, terima kasih Bu Iliza. Saya ingin geser ke Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, mungkin di kesempatan kali ini Bang Arya juga dapat memberikan tanggapan terkait dengan hasil survei persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan juga pembatasan sosial. Ini selain ada 2 pertanyaan tadi yang sempat saya bacakan, ada 1 pertanyaan yang mungkin nanti juga bisa Bang Arya jawab, terkait dengan masih belum terpenuhinya target vaksinasi, apakah karena sosialisasi yang gagal atau vaksinasinya belum tersedia? Kepada Bang Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN, dipersilakan. Terima kasih. Untuk vaksinasi yang memang saat ini terjadi adalah, kalau untuk sosialisasi saya rasa tingkat keinginan orang untuk vaksin hari ini sangat tinggi dan mencapai 90%. Yang sebelumnya sekitar bulan awal-awal dulu Januari Februari itu masih sekitar 50-60%. Jadi peningkatannya sangat tinggi. Makanya jangan heran setiap tempat kalau ada vaksinasi massal itu terjadi penumpukan orang juga, dan orang nyari terus vaksin itu. Nah, problem kita adalah kita ini negara bukan distributor, bukan penghasil vaksin, bukan produsen vaksin. Sehingga vaksin itu keberadaannya atau keadaannya memang tergantung kepada negara lain yang memproduksi. Dan kita menerima vaksin ini secara bertahap. Nah, jadi dengan cara seperti ini, dengan datangnya vaksin terus-menerus, maka sebenarnya kita harapkan tahun ini udah selesai sih vaksinasi ya. Kalau kita selesai. Apalagi sekarang sudah mencapai hampir 30% dari target. Artinya memang sudah naik terus. Jadi di sini memang dibutuhkan ini ya, teman-teman harus tahu juga, vaksin kita ini kalau mendistribusi vaksin itu bisa panjang. Panjangnya bukan gara-gara birokrasinya, tapi karena banyak yang mau dikirimkan. Misalnya saya kasih contoh, ada 10 juta vaksin mau dikirim, itu akan disebar ke misalnya ke seluruh provinsi. Itu saja sudah, provinsi dan kabupaten. Itu saja kita sudah mencapai 512 kabupaten. Kalau dibagi terhadap 10 juta, jatuhnya kecil juga. Jatuhnya kecil juga per kabupatennya. Sehingga mau nggak mau memang semua bertahap. Dan memang kita sekarang ini hampir tiap minggu nanti akan datang terus vaksin. Sehingga kebutuhan kita akan bisa terpenuhi, kita harapkan seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini kita gagal untuk memenuhi vaksin, enggak. Karena memang bertahap datangnya. Dan memang kita harus sesuai dengan antrian kita, agak bersabar. Karena memang, dan kita punya waktu 3 bulan lagi. Artinya, hampir 4 bulan, bulan 9 sampai bulan 12, untuk mengejar vaksinasi itu selesai. Dan kita lihat dari progres yang ada, ini semua sepertinya akan tercapai. Apalagi vaksinnya akan, setiap ke depan ini kita akan semakin dibanjiri oleh vaksin. Gitu, Mbak. Baik, Bang Arya, mungkin ada tanggapan terkait dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tengah COVID-19 ini, Bang Arya? Ya, ini kan konsekuensi aja ya, konsekuensi dari sebuah kondisi pandemi yang kita alami. Tidak hanya kita dialami oleh bangsa kita, dialami oleh semua negara. Hampir seluruh negara di dunia ini mengalami hal yang sama, di mana mereka juga tahu, Inggris itu memaksakan diri juga untuk melakukan namanya pembelajaran secara tatap muka. Dan kemarin setelah itu kejadian langsung naik kasus coronanya. Dan ini kan dialami oleh beberapa negara. Gitu. Karena semua sadar bahwa secara online ini belum bisa mencapai target seperti yang memang standar kita. Standar namanya pendidikan yang kita lakukan itu. Jadi memang, walau ini saya kasih contoh aja bahwa walaupun di berbagai negara, mereka juga sudah biasa dengan online, dan juga infrastrukturnya juga sudah siap, itu pun tidak bisa menjawab, tidak bisa menyelesaikan masalah bahwa memang kualitas pendidikan itu sangat terpengaruh oleh namanya, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang mau nggak mau memang target untuk tatap muka menjadi sebuah konsekuensi, walaupun memang jadi pilihan juga, karena nggak semua juga orang siap untuk tatap muka gitu ya. Banyak keluarga, makanya sekarang ada pilihan bagi keluarga-keluarga yang memang mau anaknya untuk offline, ya silakan offline, tapi dibatasi hanya mungkin berapa jam sehari gitu ya.
Nah, ini yang harus yang terjadi gitu. Jadi usaha oleh pemerintah tetap dilakukan terus lah gitu untuk mencapai target tersebut. Itu, Mbak. Baik, Bang Arya, terakhir mungkin ada tanggapan dari Bang Arya terkait dengan hasil rilis survei yang dilakukan oleh Median dan juga Parwa Institute terkait dengan persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan juga pembatasan sosial, Bang Arya. Ya, kalau kita lihat data kan ternyata yang surprise justru kita lihat mengenai vaksinasi mandiri itu. Ternyata banyak publik melihat bahwa itu bisa dilakukan gitu ya oleh mereka gitu. Itu juga cara mereka bilang bahwa ini untuk cara mempercepat inilah vaksinasi. Tapi kan pemerintah sudah memutuskan bahwa tidak ada, semua gratis lah untuk tahap pertama ini gitu. Jadi untuk hal-hal lainnya kita lihat memang ini ya hasil surveinya sudah jelas menggambarkan persepsi publiknya, tapi kita harus beritahu juga dengan kondisi-kondisi yang ada, mau nggak mau ada konsekuensi lah yang dilakukan gitu. Dan saya juga mau nyampaikan, namanya pandemi, tidak ada yang namanya bisa dapat kepastian. Ketidakpastian yang ada di pandemi ini, dan pandemi ini membuat semua negara juga gagap menghadapinya, ya sangat gagap menghadapinya. Jadi ketika orang mengatakan bahwa dia berhasil, ternyata gagal juga. Ketika Amerika mengatakan bahwa dia sudah selesai vaksinasi, ternyata terserang lagi. Gitu. Jadi, dan ini kita sampai sekarang belum tahu apa yang bakal terjadi. Sehingga saya melihat bahwa persepsi publik pun akan terus berubah dengan situasi yang ada. Karena semuanya adalah ketidakpastian. Makanya kita wajar kalau pemerintah juga tarik ulur dalam banyak kebijakan. Karena tidak ada yang bisa pasti gitu. Karena kondisinya lain memang. Gitu Mbak Agni. Oke, baik, terima kasih Bang Arya. Mungkin kepada Bapak Ibu narasumber dan juga penanggap pada siang hari ini. Di sisi terakhir menjawab pertanyaan terakhir dan juga mungkin closing statement terkait dengan rilis survei persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi, dan juga pembatasan sosial. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Direktur Eksekutif dari Parwa Institute, kepada Bang Jusrianto, dipersilakan. Iya, mungkin sebelum itu saya ulangi untuk pertanyaan kedua terakhir di sesi kali ini. Yang pertama, masih belum terpenuhinya target vaksinasi. Apakah karena sosialisasi yang gagal atau vaksinasi belum tersedia? Dan juga efikasi vaksin bertahan sekitar 6 bulan. Kalau bertahap begitu, apakah bisa meng-cover target sebelum efikasi yang hilang? Dipersilakan kepada Bang Jusrianto. Ya, terima kasih banyak untuk Agni. Jadi terkait dengan target vaksin yang sampai hari ini belum tercapai, untuk per 6 September baru sampai 18,47% atau 38.472.191 untuk dosis kedua. Kemudian untuk dosis pertama 167.155.353 atau 32,25%. Sedangkan target yang akan dicapai itu 208.265.720. Dalam artian bahwa memang masih jauh dari target. Mungkin untuk kedepannya gimana stakeholders yang saling berkaitan bisa untuk lebih memasifkan mulai dari nasional sampai ke daerah terkait dengan program vaksinasi mulai dari dosis pertama sampai ke dosis kedua, kemudian juga nanti untuk tahap ketiga udah mulai juga. Nah, kita berharap bahwa program vaksinasi ini cepat mencapai target sesuai dengan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, dan pastinya bukan hanya pemerintah pusat yang harus memaksimalkan, tetapi juga pemerintah daerah, dan yang paling penting adalah bagaimana mempengaruhi masyarakat, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini benar-benar penting untuk dilakukan menghadapi COVID-19. Nah, itu kalau dari saya terkait dengan bagaimana vaksin ini bisa tercapai targetnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, saya kira
Saya kira terkait dengan vaksin, apakah efektif atau tidak, itu kita mungkin bisa melihat bahwa saat ini salah satu solusi untuk menghadapi COVID-19 adalah vaksin. Nah, untuk kedepannya seperti apa, kita tunggu saja dari kebijakan pemerintah. Kita berharap bahwa program vaksin menjadi salah satu solusi untuk menghadapi COVID-19. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan untuk kedepannya dengan adanya rilis survei atau hasil survei persepsi publik terhadap PJJ, vaksinasi, dan pembatasan sosial bisa menjadi salah satu referensi atau pertimbangan dari pemerintah agar sistem pembelajaran, sistem pendidikan di tengah COVID-19 di tanah air bisa menjadi lebih baik, kemudian juga bagaimana Indonesia, bagaimana masyarakat bisa bertahan di tengah gempuran COVID-19. Nah, terima kasih banyak untuk Bang Riko yang sudah mengajak Parwa Institute untuk survei yang sangat penting ini untuk perbaikan pendidikan dan juga kondisi sosial dan menghadapi COVID-19 ini. Dan juga terima kasih banyak Bang Arya atas kesempatannya sudah membersamai kami di diskusi ini, dan juga Ibu Iliza, terima kasih banyak. Semoga dengan adanya hasil survei ini bisa menjadi salah satu referensi rekomendasi Komisi 10 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Direktur Eksekutif Parwa Institute, Bang Jusrianto. Selanjutnya, Bang Riko Marbun selaku Direktur Eksekutif Median, dipersilahkan Bang Riko. Bang Arya, thank you nih, udah join ya. Walaupun sambil jalan ini, sibuk sekali nih. Memang Bang Arya ini jadi salah satu ujung tombak penanganan pandemi. Jadi mungkin ada beberapa hal saja yang perlu kami share gitu. Yang pertama begini, kalau kita melihat dari data-data ini, kita sudah hampir 2 tahun mengalami pandemi. Ini perasaan publik ini penuh dengan kontradiksi gitu ya. Publik bosan, ingin cepat selesai, tapi ragu vaksin. Jadi maksudnya masih ada aja itu pertanyaan vaksin, misalnya tentang apakah vaksin ini nanti setelah divaksin efek sampingnya itu berat sampai ada yang meninggal dan lain sebagainya. Itu masih ada proporsi publik yang menganggap itu jadi trouble. Yang kedua, kontradiksi itu juga misalnya publik merasa misalnya di sisi pembelajaran jarak jauh banyak kekurangannya, banyak hal yang mereka tidak puas di sana begitu ya. Dan itu memang tetapi pada saat yang bersamaan juga mereka khawatir untuk pertemuan tatap muka. Nah, jadi kontradiksi ini saya pikir perlu dilihat trennya dan perlu diamati bersama-sama. Nah, mungkin satu hal juga saya pikir kalau kita memang berpikir bahwa, dan memang terlihat bahwa saya sendiri punya pengalaman pribadi bahwa mereka yang sudah divaksin dan kalau dia terkena COVID itu relatif tingkat keselamatannya jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak divaksin. Itu yang saya lihat di mata kepala saya sendiri. Nah, kalau kita misalnya memang meyakini bahwa ini adalah salah satu rute, maka saya pikir sosialisasi yang masif begitu ya, ke tingkat-tingkat ke level pendidikan yang lebih rendah itu juga perlu digencarkan secara terus-menerus supaya anggapan-anggapan bahwa ini konspirasi, kemudian cerita bahwa bahwa vaksin itu divaksin justru meninggal itu bisa diselesaikan gitu. Dan yang terakhir mungkin ini masalah kemandirian ya. Jadi publik sekarang ini juga relatif lebih pragmatis begitu ya. Pokoknya yang penting solusinya ada dan ada proporsi publik yang itu. Makanya saya sendiri juga sama seperti Bang Arya, karena penolakan yang kita lihat di media terhadap vaksinasi berbayar atau vaksinasi mandiri itu kan besar sekali.
Mungkin tadinya saya sendiri waktu ngambil data saya berpikir yang menolak 70%, yang terima 20%, misalnya begitu. Tetapi waktu saya ngambil data face to face itu tidak. Ternyata yang setuju dengan vaksinasi berbayar itu angkanya 47%. Memang yang tidak setuju juga tidak kecil, angkanya 45%. Ini artinya kan ada dua pertarungan pikiran gitu ya. Yang pertama itu pikiran yang bahwa ya negara harus menyediakan semuanya. Begitu kan yang selama ini kita dengar penolakan itu. Tetapi ada juga sebenarnya publik yang berpikir bahwa ini pandemi sudah berlangsung sekian lama, ini anggaran terus keluar. Nah, publik yang merasa bahwa mereka memiliki kecukupan uang itu merasa juga ya kalau mereka mau bayar kenapa enggak kan? Begitu, itu kan tidak merugikan siapa-siapa. Jadi saya pikir ini perlu di-mix begitu ya, perlu di-mix ini kenyataan ini juga perlu dibuka ke semua pihak supaya kita perlu lebih real lagi dalam melihat cara kita menyelesaikan problem ini ke depan. Dan terakhir ya mandirian lah. Mudah-mudahan nanti kan bisa menunjukkan bahwa misalnya ya produksi vaksin sendiri begitu ya, produksi alat kesehatan sendiri, produksi obat-obatan penanganan sendiri dan seterusnya. Itu yang ditunggu sekali oleh. Terima kasih para pembicara, Bang Arya, Bu Ilza dan Prof Maliki. Terima kasih Bang Riko. Thank you banget. Terima kasih Bang Riko. Selanjutnya Ibu Iliza, apakah masih bergabung bersama kami, Ibu? Iya, Ibu Iliza. Baik, mungkin terakhir langsung Bang Arya mungkin bisa dapat menyampaikan closing statement terkait dengan rilis survei persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi dan juga pembatasan sosial di siang hari ini, Bang Arya. Ya, ini kan jadi masukan bagi kita semua ya. Dan ternyata memang survei ini sangat kuat juga sekarang kan ketika misalnya ya tidak perlu lagi bawa sertifikat untuk vaksin, tapi cukup pakai Peduli Lindungi. Nggak perlu PCR antigen untuk sertifikatnya, tapi lewat Peduli Lindungi udah beres gitu ya. Jadi sebenarnya masukan-masukan ini seiring dengan apa yang kami alami juga di pemerintahan. Dan kenapa misalnya Mas Nadiem agak ngotot misalnya untuk pendidikan tatap muka, karena memang kondisinya seperti yang digambarkan oleh surveinya Mas Riko dan teman-teman ini ya, Jurianto, yang mengatakan bahwa ini tingkat kebosanan sudah tinggi, mereka sudah dan yang paling parahnya adalah tingkat penurunan kualitas. Jadi saya kan punya anak SD gitu ya, anak SD kelas 4 kemarin itu. Dia tamat kemarin sampai tamat masuk SMP, dia nggak pernah masuk kelas gitu. Kasihan juga gitu. Kasihan loh. Dia tuh kasihan, betul-betul kayak kehilangan dunia gitu. Kan kasihan. Ya, anak saya yang SMP juga begitu. Mengalami itu. Dan ada anak saya yang udah kuliah, itu juga ini juga dia nggak tahu tuh apa kuliah, dia nggak ngerti apa kantin, bayangin. Dia nggak tahu kantin tuh. Nggak tahu aktivitas. Ini nggak hanya IQ-nya yang bukan IQ-nya sih enggak ya, tapi nggak hanya kualitas itu yang turun, EQ-nya pun turun. Ini yang saya takutkan. Riko sama saya pasti sepakat. Mahasiswa anak SMA harus aktivis gitu loh. Tiba-tiba anak saya aktivis, nggak bisa jadi aktivis. Kan saya pusing. Kantin pun tak tahu ya. Nggak tahu. Kita ini adalah produk-produk aktivis yang sekarang ini banyak. Tiba-tiba anak kita nggak pernah jadi aktivis. Apa nggak stres di kita? Saya sih lebih baik anak saya terlambat tamat setahun 2 tahun daripada nggak jadi aktivis. Mantap. Baik Bang Arya. Nah, ini kan harus kita hitung juga akibatnya. Ada nggak yang menghitung konsekuensi psikologis kepemimpinan, dan mereka tuh leader-leadernya bisa hilang di kita. Mereka nggak punya ruang untuk belajar untuk itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar akademis gitu. Ada hal-hal lain yang mereka kehilangan, ini yang kasihan gitu. Jadi ya dilema, tapi ya kondisinya ya seperti kata tadi itu, kita juga ketakutan. Banyak orang tua yang takut juga anaknya ke sekolah gitu. Saya belum ngomong gini, tapi saya waktu dikasih pilihan, kan saya dikasih pilihan anaknya surat untuk sekolah. Itu tau apa? Saya tolak juga. Anak saya di rumah. Sama. Jadi dilema. Ini satu sisi pengen, tapi sisi lain takut.
Ini kan jadi sebuah inilah gitu, sebuah dilema. Nah, kita saja yang levelnya begini dan banyak diskusi dan banyak ini gitu ya, itu aja mengalami yang seperti apalagi orang tua yang lain umum gitu. Iya. Nah, Kapan itu Bang, anak-anak di bawah 12 tahun vaksin ya? Belum ada, belum bisa karena Belum ada obatnya. memang ya? Belum ada. Jadi memang takut ini kita, takut. Jadi kita nah, ini saya bilang bahwa semuanya penuh ketidakpastian, tapi kita pengen itu gitu. Kayaknya kita perlu juga ya teman-teman DPR kayaknya di teman-teman di pendidikan juga kayaknya perlu berpikir mengenai tidak hanya soal akademis, tapi soal yang lain-lain tadi tuh. Sosial SQ-nya, EQ-nya itu harus betul-betul kita pikirkan juga. Karena manusia nggak hanya sekedar IQ gitu, tapi ada SQ dan EQ. Dan EQ itu hanya ada kalau kita bertemu sama orang gitu, ada aktivitas. Makasih. Tapi surveinya keren. Stop. Baik. Thank you Bang. Thank you. Baik, terima kasih Bang Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN dan Bapak Ibu hadirin, narasumber, penanggap dan juga peserta atau rekan media dan juga peserta diskusi rilis survei media dan juga Parwa Institute di siang hari ini. Demikianlah agenda rilis survei terkait dengan persepsi publik terhadap pembelajaran jarak jauh, vaksinasi dan juga pembatasan sosial. Hari ini semoga dari rilis tersebut dapat menjadi acuan atau referensi pemerintah atau pengambil kebijakan dalam melahirkan sistem atau kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bang Riko Marbun selaku Direktur Eksekutif dari Median, Bang Jusrianto selaku Direktur Eksekutif dari Parwa Institute, ada Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PAN, dan juga Ibu Iliza Saaduddin Jamal selaku anggota Komisi 10 DPR RI fraksi P3, dan juga kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada Bang Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN telah menyempatkan hadir di tengah sibuk atau di tengah aktivitas di siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara rilis survei di siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Arya. Terima kasih.